Halo adik-adik, kembali lagi di channelnya Kak Ika, Kimetic Education. Kali ini Kak Ika akan membahas mengenai bagaimana sih cara membuat kuesioner yang baik dan benar. Jadi tonton sampai selesai videonya Kak Ika ya. Jadi adik-adik, kuesioner dalam istilah lain disebut dengan angket. Nah, kuesioner sering digunakan oleh mahasiswa atau mahasiswi tingkat akhir untuk melakukan penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Tidak hanya peneliti loh yang menggunakan kuesioner, para pemilik usaha atau produk juga sering menggunakan kuesioner untuk mengetahui kepuasan pelanggan dan lain-lainnya. Nah, jadi kalau diartikan, kuesioner adalah suatu daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden sebagai sarana untuk mengumpulkan informasi tentang perilaku, karakteristik, keyakinan, dan sikap sekelompok orang atau organisasi. Nah, sedangkan menurut Bill Muwalgito, kuesioner atau angket adalah suatu daftar yang isinya pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh responden yang ingin diselidiki. Namun, jika dilihat dari bentuk pertanyaannya, kuesioner dibagi menjadi 3, yaitu kuesioner pertanyaan terbuka. Yang dimaksud dengan kuesioner pertanyaan terbuka adalah kuesioner yang mengandung pertanyaan-pertanyaan yang memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab pertanyaan tanpa batas. Biasanya ini digunakan untuk mendapatkan informasi opini. Nah, yang kedua, kuesioner pertanyaan tertutup. Nah, yang dimaksud dengan kuesioner ini, kuesioner yang mengandung pertanyaan-pertanyaan yang disertai pilihan jawaban. Nah, biasanya responden hanya bisa menjawab dengan pilihan yang diberikan. Cara menjawab biasanya dengan tanda cawang atau centang, silang, atau lingkaran. Nah, yang ketiga, kuesioner terbuka dan tertutup. Nah, kuesioner ini berisi perpaduan pertanyaan terbuka dan tertutup. Ya, jadi kuesioner atau angket dibuat untuk memperoleh data yang relevan, valid, dan memiliki reliabilitas yang tinggi. Nah, perlu adik-adik mengetahui hal-hal yang penting dalam membuat kuesioner. Membuat kuesioner biasanya dibilang gampang-gampang susah sih ya. Gampangnya karena semua tools-nya sudah tersedia, baik secara manual menggunakan kertas atau secara online menggunakan Google Doc atau Google Form ya. Jadi gampang sekali. Jadi sekarang tidak mesti adik-adik membuat kuesioner itu hanya memakai kertas, tetapi juga bisa menggunakan Google Form ya. Nah, susah jika tidak tahu cara dan mekanismenya. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat kuesioner. Yang pertama, sebaiknya hindari kuesioner yang singkat. Yang kedua, hindari menggunakan istilah-istilah yang teknis, khusus, atau kompleks yang sulit dipahami oleh responden. Nah, buatlah kuesioner yang menarik seperti menggunakan font warna atau mungkin bergambar. Jangan lupa tuliskan di awal atau di akhir tentang kepada siapa kuesioner itu harus dikumpulkan beserta nomor telepon, email, dan alamatnya. Nah, buatlah kalimat yang singkat, jelas, dan lugas menggunakan variasi huruf tebal, miring, atau kapital. Mulai dengan item yang mudah dan menarik dan letakkan kalimat yang mungkin agak sulit dan kompleks di akhir kuesioner. Berikan contoh bagaimana mengisi kuesioner sesuai aturan. Aturlah bahasa dalam kuesioner sebaik dan semudah mungkin dipahami karena biasanya orang hanya membaca pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner secara cepat. Nah, tidak hanya adik-adik membuat kuesioner, tetapi kuesioner yang adik-adik buat harus dilakukan uji validitas dan uji reliabilitasnya. Yang dimaksud dengan uji validitas atau validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur. Nah, dalam pengujian instrumen pengumpulan data, validitas bisa dibedakan menjadi 2, yaitu validitas faktor dan validitas item. Nah, validitas faktor diukur bila item yang disusun menggunakan lebih dari satu faktor, ya, atau antara faktor satu dengan yang lain ada kesamaan. Nah, pengukuran validitas faktor ini dengan cara mengkorelasikan
antara skor faktor atau penjumlahan item dalam satu faktor dengan skor total faktor atau total keseluruhan faktor. Nah, sedangkan pengukuran validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Nah, pada pembahasan ini akan dibahas metode pengujian validitas item. Ya, jadi adik-adik yang dimaksud dengan validitas item ditunjukkan dengan adanya korelasi atau dukungan terhadap item total atau skor total. Perhitungan dilakukan dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item. Bila kita menggunakan lebih dari satu faktor, berarti pengujian validitas item dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor faktor, kemudian dilanjutkan mengkorelasikan antara skor item dengan skor total faktor atau penjumlahan dari beberapa faktor. Ya. Dari hasil perhitungan korelasi akan didapatkan suatu koefisien korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. Dalam penentuan layak atau tidaknya suatu item yang akan digunakan, biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada tahap signifikan 0,05, yang artinya suatu item dianggap valid jika berkorelasi signifikan terhadap skor total, atau jika melakukan penilaian langsung terhadap koefisien korelasi bisa digunakan batas nilai minimal korelasi 0,3. Menurut Anwar, sebuah item yang mencapai koefisien korelasi minimal 0,3, daya pembedaannya dianggap memuaskan. Nah, tetapi Anwar mengatakan bahwa bila jumlah item belum mencukupi, kita bisa menurunkan sedikit batas kriteria 0,3 menjadi 0,25. Tetapi menurunkan batas kriteria di bawah 0,2 sangat tidak disarankan ya adik-adik ya. Nah, untuk pembahasan ini, Kak Eka melakukan uji signifikan koefisien korelasi dengan kriteria menggunakan R kritis pada taraf signifikansi 0,05 atau signifikansi 5%, atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan oleh peneliti. Nah, pada program SPSS, teknik pengujian yang sering digunakan para peneliti untuk uji validitas adalah menggunakan korelasi bivariate Pearson atau kita kenal nama lainnya produk moment Pearson, dan corrected item total korelasi. Nah, masing-masing teknik perhitungan korelasi akan Kak Eka bahas selanjutnya ya. Dan Kak Eka akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama Kak Eka akan bahas bivariate Pearson atau korelasi produk moment Pearson. Nah, analisis ini dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total. Ya, skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Nah, item-item pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total menunjukkan item-item tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkapkan apa yang ingin diungkapkan. Nah, pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikan 0,05. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut. Nah, jika R itu lebih besar dari R tabel atau uji dua sisi dengan signifikan 0,05, maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total atau bisa dikatakan valid ya. Tetapi jika R hitung lebih kecil dari R tabel atau uji dua sisi dengan signifikan 0,05 atau R hitung negatif, maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total dan ini dinyatakan tidak valid. Nah, oke. Nah, selanjutnya mengenai uji corrective item atau total correlation. Nah, analisis ini
dilakukan dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item dengan skor total dan melakukan koreksi terhadap nilai koefisien korelasi yang overestimasi, ya. Oke, analisis ini menghitung korelasi tiap item dengan skor total. Tetapi skor total di sini tidak termasuk skor item yang akan dihitung, ya. Nah, perhitungan teknik ini cocok digunakan pada skala yang menggunakan item pertanyaan yang sedikit, karena pada item yang jumlahnya banyak penggunaan korelasi bivariat atau tanpa koreksi, efek overestimasinya yang dihasilkan tidak terlalu besar, ya adik-adik ya. Nah, menurut Answar, agar kita memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai korelasi antara item dengan tes yang diperlukan suatu rumusan koreksi terhadap efek spurious overlap, ya. Nah, pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikan 0,05. Nah, di mana kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut. Nah, jika R itu lebih besar dari R tabel atau uji dua sisi dengan signifikan 0,05, maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total, dan ini dinyatakan valid. Tetapi jika R hitung lebih kecil dari R tabel atau uji dua sisi dengan signifikan 0,05 atau R hitung negatif, maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total, dan ini dinyatakan tidak valid. Nah, ini dua hal atau biasanya uji yang ada di program SPSS yang biasa digunakan oleh peneliti untuk melakukan uji validitas, ya. Nah, selanjutnya adik-adik mesti melakukan setelah membuat kuesioner dan melakukan uji validitas juga harus melakukan uji reliabilitas kuesionernya. Nah, yang dimaksud dengan uji reliabilitas adalah pentingnya menggunakan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang, ya. Karena kuesioner merupakan salah satu alat ukur agar adik-adik bisa mendapatkan sebuah data, ya. Jadi penting sekali adik-adik melakukan uji reliabilitasnya. Nah, ada beberapa metode pengujian reliabilitas, diantaranya metode tes ulang, formula belah 2 dari Sperman-Brown, formula Rowland, formula Flanagan, Korsbach alpha, metode formula KR20, KR21, dan metode ANAVA-Hodge, ya. Nah, dalam program SPSS, peneliti sering menggunakan metode alpha atau Korsbach. Nah, kenapa? Karena metode alpha sangat cocok digunakan pada skor perhitungan skala, misalkan skala 1 sampai 4, atau bisa menggunakan skala 1 sampai 5. Atau juga sangat cocok untuk skor rentangan, misalkan kita membuat rentangan 0 sampai 20 atau 0 sampai 50. Nah, metode alpha dapat juga digunakan pada skor dikotomi, yaitu atau 0 dan 1. Ya. Nah, kriteria pengambil keputusan bisa menggunakan batasan tertentu seperti 0,6. Tetapi menurut sekarang, ya, reliabilitas yang kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan di atas 0,8 adalah baik, ya. Nah, demikian tentang penjelasan KEK bagaimana cara membuat kuesioner yang baik dan benar dan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Semoga video yang KEK berikan ini atau penjelasan yang KEK berikan dapat bermanfaat buat adik-adik semua, sehingga adik-adik bisa membuat kuesioner dengan baik dan benar, ya. Terima kasih. Bye-bye.